Selamat pagi Bu, selamat pagi semuanya. Ibu, di sini kami dari Universitas Paulus, Ruteng, program studi kebidanan, ingin mewawancarai Ibu. Di sini sebelum kita wawancara, kami mau mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kami. Oke, sebelum kita mulai wawancaranya, kami memperkenalkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya namanya Delta. Saya seorang janda dengan suami. Latar belakang saya, ibu saya masih sampai kelas 2. Saya kerja sebagai seorang bidan ASN. Saya sudah pensiun sekitar 23 tahun yang lalu. Umur saya sudah 77 tahun. Saya membuka praktek bidan tanpa batas. Saya sangat berharap karena unsur perjuangan saya tidak ada satu-satu. Bulannya mau sih? Silakan yang pertanyaan. Ibu, untuk soal pertama, kira-kira apa latar belakang atau apa alasan Ibu melakukan penjualan jasa ini, melakukan pekerjaan ini? Sebagai bidan. Iya. Ya, asal usulnya saya tuh senang jadi pekerja di bidang kesehatan, artinya dari dulu awal. Kalanya saya sebenarnya seorang guru, tapi saya kemudian pilih profesi pindah profesi ke perawatan sampai saya ambil kebidanan. Apa latar belakangnya saya tidak tahu ya, asal usulnya saya kan berasal dari desa, ya katakan zaman dulu desa yang tidak terlalu terpencil, desa di pinggiran kota lah. Itu saya pada waktu SMP, saya kalau sekarang istilahnya saya ikut orang di kota. Waktu saya di kota sebagai anak umur belasan tahun, saya lihat itu orang-orang dari kampung yang jauh tuh duduk di depan sekolah saya itu. Mereka bilang mau datang periksa di poliklinik zaman dulu. Poliklinik khusus punya belum ada. Jadi saya tergerak, saya juga jadi perangkat, saya bisa bantu mereka. Cuma itu sih. Lalu saya berjuang artinya zaman dulu kan tidak sama kamu. Saya tamat SMP, tidak bisa terlaksana keinginan saya karena orang yang membiayai saya itu ingin saya sekolah guru. Saya tidak suka sekolah guru, tapi saya ingin saja. Tapi kemudian saya selesai sekolah guru, ada peluang tanya mau kuliah. Yang dulu kan kuliah setelah SLTA atau SPG. Tapi saya pilihannya mau sekolah perawat. Berarti sekolah perawat belum kuliah, macam meskipun dasarnya SMA. Saya sekolah perawat, ambil keperawatan 3 tahun. Kemudian karena saya ingin kerja sebagai bidan, setelah pegawai negeri, ada tugas belajar sambil kebidanan. Jadi pertanyaan kamu itu kenapa? Saya juga tidak tahu jalannya. Tapi satu yang saya tahu ialah saya menyayangi orang-orang sakit. Saya berjuang. Oke, sudah Ibu. Oke, lanjut pertanyaan yang berikutnya. Coba saya langsung baca. Jangan. Iya. Waktu pertama kali mempromosikan jasa Ibu, pertama kali. Kebetulan kami ini kan pegawai negeri di Rumah Sakit Umum Bui itu. Kami punya seorang dokter, orang Boawai. Dia tahu kan bidan-bidan senior itu, ya waktu itu saya sudah senior tuh. Ini apa? Kamu harus buka praktek daripada kamu praktek tanpa izin begitu tuh. Jadi ada kemudahan, diminta kamu buka praktek.
tidak beda dari sekarang berjuang untuk izin. Kami disuruh buka praktek. Jadi ada kemudahan karena kebutuhan. Dokter kami punya kepala rumah sakit mengizinkan kami buka praktek di luar meskipun kami masih berdinas aktif. Bisa terjawab itu. Jadi kami tidak ada kesulitan. Memang sendiri ingin buka praktek, sudah buka praktek, tapi tanpa izin apa nama. Akhirnya dikasih kesempatan buka praktek. Berarti tidak ada media promosi lain. Berarti ini dari ini memang. Dari Dia promosikan diri gitu. Dengan bukanya itu dan ada papan nama ya seolah-olah juga promosi. Orang makin tahu dan makin yakin bahwa itu resmi. Karena itu yang dikehendaki dokter kami, jangan sampai kalau ada apa-apa kamu tanpa pembelaan. Jadi pasang papan nama. Yang namanya itu karena diizin seumur hidup, jadi pasang selama-lamanya di tempat yang sama. Kalau saya pindah, harus minta izin lagi. Mungkin tidak menjawab pertanyaan itu yang seharusnya, tapi begitu jalannya kan itu. Jadi kalau sekarang itu ya harus berjuang. Yang saya tahu sekarang untuk mendapat izin itu agak sulit. Harus ada surat dari mana, rekomendasi dari mana, dan saya tidak begitu tahu. Itu yang terlepas. Kira-kira berapa harga dari setiap penjualan yang ibu lakukan, setiap pemeriksaan? Jasa. Iya, setiap jasa yang ibu lakukan. Saya tidak pasang tarif tetap. Yang saya pasang adalah minimalis. Saya juga tidak ada kasih pasien gratis, tetapi standarnya itu ya tidak sama. Dulu waktu masih sebelum 10-20 tahun yang lalu saya masih buka, memang waktu itu tidak sama kos sekarang toh. Dulu awalnya itu paling satu pasien dengan persalinan anak pertama dia perlu bayar 350. Dibuang dulu kan beda tuh. Iya. Kalau anaknya sudah banyak, kalau sekarang sampai dengan tahun 20-an, tarif saya itu kalau yang bersalin anak pertama 1.500.000. Kalau anak yang lebih dari itu kurang sedikit. Lalu prosedurnya itu ya opname, tidak ada istilah opname berapa hari. 2 jam postpar itu boleh pindah. Dia pindah ke rumah atau pulang ke tidur. Jadi istilahnya boleh pulang lah. Paling 2 jam. Kalau sudah mobilisasi awal kan kita tunggu. Kan saya hanya terima pasien sehat. Dan sudah seleksi itu sehat, artinya tensi apa semuanya baik-baik. Kalau tidak suruh rujuk. Kalau pasien sehat ya dia harus segera mobilisasinya pulang. Iya. Oke, sudah. Oke, Ibu. Jadi pertanyaan berikutnya, selama Ibu menjalankan tugasnya Ibu menjadi bidan, kira-kira ada tidak Ibu pelanggan yang protes dengan harga yang Ibu tawarkan? Ingat saya protes tidak, tetapi pergi tidak kembali lagi. Artinya masih ada beban, Pak. Oh iya. Dan saya tidak ada pergi cari kemana. Banyak yang pergi tidak dengan istilah dinas. Oh iya. Saya nanti kontrol. Pertanyaan berikutnya Ibu, kenapa Ibu memilih di rumah untuk melakukan penjualan ini? Kenapa mungkin ada di tempat lain mungkin? Kenapa Ibu sampai memilih di rumah? Kenapa saya tidak buka klinik di mana begitu? Iya, Ibu. Secara kebetulan rumah saya cukup bisa dipakai. Artinya istilahnya saya tidak bersesak-sesak, saya mau praktek di luar rumah saya. Iya. Jadi fungsinya itu saya tidak repot harus cari. Saya tidak punya asisten dari awal ke tes. Saya sendiri saja dengan keluarga pasien. Oh Jadi iya. kalau rumah sakit sekarang baru boleh suami masuk, saya dari awal selalu mendampingi istri sampai lagi. Oh iya. Jadi apa-apa saya suruh keluarga minta tolong gitu. Iya. Oke. Ada lagi? Siapa saja pelanggan dari dari jasa? Ini Ibu, pertanyaan yang ketiga, siapa saja pelanggan yang
apa dari datang ke sini. yang sering sekali memimpin ibu? Wah, dari seluruh lapisan masyarakat, dari rakyat kecil, dari desa yang istilah sekarang Bujuto, mereka datang dari desa itu karena tahu saya ada praktek dari mulut ke mulut. Datang dari misalnya dari Gorontalo, sakit umum ke saya bilang tidak. Jadi apa namanya, tidak ada promosi khusus. Kebetulan kami masih aktif di rumah sakit. Di rumah sakit juga ada yang kenal dan bertanya. Saya juga ada praktek jamu. Ayo ibu nanti kalau saya bersalin saya ke rumah. Tidak ada yang apa namanya serius-seriusnya yang berpikir apa. Iya, iya. Oke, lagi sudah Saya. Ya baik, selainnya Ibu, setelah membuka klinik sendiri, mungkin ada tantangan yang pernah Ibu hadapi. Tangan yang sangat berarti saya tidak ada. Karena apa namanya backingnya kami itu sudah apa namanya dokter sudah menyetujui. Jadi bukan artinya diam-diam. Tantangannya kalau ada persalinan sulit juga sangat gampang bawa ke rumah sakit. Kalau apa namanya dokter-dokter kebetulan kenal juga dan tahu siapa kan. Lalu perbuatan kami juga tidak melampaui batas kemampuan. Kalau sudah pretensi belasenta jangan pura-pura menjadi dokter. Atau mungkin sampai ke rumah sakit baik-baik saja, tapi saya sudah bawa. Jadi kita tidak melampaui kita punya gratis wewenang. Iya. Ya, saya tidak pernah mengalami kesulitan. Yang komplain juga belum pernah. Oke, Bu, ke berikutnya mungkin ini lebih bersifat pribadi, Bu, tapi karena di sini teman-teman dan termasuk saya juga penasaran, kira-kira berapa penghasilan per bulan yang Ibu dapatkan? Karena Pak pasien artinya khusus dari saya punya pekerjaan ini tambahan toh. Iya. Dulu waktu masih banyak pasien sebulan itu bisa sampai 10 lebih, kadang sampai 20 pasien. Jadi penghasilan itu ya kalau seharusnya sesuai dengan target tarif paling ya bunyinya di sekitar 5 juta karena uang dulu kan beda. Iya. Tetapi itu hanya target saja, belum pernah. Karena seperti yang saya bilang tadi, pasien yang datang itu cari saya dan untuk kemudahan bisa pulang dulu. Iya. Kalau rumah sakit kan tidak. Iya. Jadi minimalis lah. Ya, kurang lebih 5 juta. Artinya bukan dari sumber itu saya hidup. Iya. Saya artinya karena profesi saya orang percaya, oke, saya tidak jual jasa dan tarif itu harus. Iya. Berarti semua ada. Baik, untuk berikutnya Ibu, apakah ada peningkatan penghasilan Ibu per bulan? Peningkatan penghasilan. Iya. Ya pasti ada lah. Karena latar belakang saya juga pegawai negeri. Jadi ini bukan praktek kan. Ya itu tadi karena mau kata apanya mungkin hobi barangkali tapi bisa bilang hobi yang senang melayani dengan bukan karena saya layani lalu berubah Iya. pasti ada. Anak-anak saya kuliah dengan senang karena saya punya gaji khusus seperti ini. Dua praktek untuk dapur. Ya, kasarannya kan. Iya. Betul sih. Ada lagi buat tanya saya. Sudah semua pertanyaan apa? Tinggal ya. Itu pertanyaan apa tambahan toh? Iya. Jadi untuk selanjutnya mungkin ini pertanyaan pribadi Ibu dari teman-teman. Oke, silakan untuk yang bertanya. Kira-kira kapan Ibu mulai membuka pekerjaan ini? Bukan praktek. Sejak kapan? Sejak kapan? Di izin prakteknya itu belasan tahun 2000. Saya sudah sekitar 40 tahun lalu. Saya punya anak umur sejak saya masih baru. Saya di sini sudah 40 tahun di rumah ini. Jadi waktu itu
Yang saya bilang tadi masih aktif sudah buka praktek toh. Iya. Jadi papan namanya sudah ada tapi hanya masih pegawai. Iya. Berarti ibunya masih aktif juga di rumah sakit dan di sini atau bagaimana? Waktu buka praktek masih aktif, Oh. masih pegawai aktif. Itu tadi dokternya kami itu ada apa namanya pengertian atau apa Iya. menyayangi pekerjaan kami atau saya tidak tahu dia yang mendesak kami untuk Membuka. pasangan. Bagaimana nanti kami dikomplain dokter kan pernah pasang papan. Iya. Jadi kami memang sebagai pegawai sudah ada papan yang seharusnya dulu tidak boleh. Ya, artinya ada khusus-khususnya semacam sekarang banyak prosedur berbeli-beli itu kami mohon kemudahan. Jadi buka prakteknya saya ini sudah sekitar ya sampai 10 tahun, lebih 30 tahun. Praktek. Cuman ya tidak praktek yang selalu kami ada orang ada. Iya. Lagi. Mungkin ada pemikiran untuk membuat lebih berkembang lagi dalam praktik pidana. Bikin poliklinik misalnya begitu. Iya. Itu cita-cita tapi tidak karena generasi penerusnya saya tidak ada. Oh. Secara kebetulan anak saya juga perawat tapi tidak terlalu bidang kan beda dengan perawat. Iya. Anak saya juga perawat. Untuk menggenerasikan ya kalau saya sudah bisa begitu. Kalau untuk mengembangkan menjadi poliklinik sih apa tidak pernah terpikirkan tidak untuk itu. Artinya ke arah bisnis yang lebih besar tidak. Oke, baik. Oke, saya. Oke, selain membuka klinik pribadi, mungkin ada usaha tambahan yang ibu buat di rumah. Usaha tambahan. Iya, sampingnya. Dulu waktu saya masih muda ada kios di depan itu kios. Sekarang jadi tempat-tempat sepeda motor sekarang. Maksudnya ya terus terang pegawai negeri gaji kecil tidak cukup untuk anak pergi kuliah. Anak saya masih kuliah, sementara saya ya suami saya juga kebetulan ada penghasilan tapi bukan yang wah-wah itu ya cukup saja. Jadi waktu saya mau pensiun, saya buka itu kios dengan perhitungan kios itu yang untuk asap dapur, gaji pensiun dan praktek itu kalau ada kan prakteknya saya itu maksimal lah. Iya. Sebagai uang cadangan. Ada di usaha sekarang tidak ada Pak. Nanti hari tua anak-anak sudah besar, mereka pasti beri makan, tidak mungkin mereka buat salah. Lagi. Tanya saja saya dari mana kan tidak banyak. Ibu, setahu ibu selama ibu berada di Ruteng ini, ada tidak ibu bidan yang membuka klinik pribadi juga selain ibu di sini? Kami waktu itu rombongan. Oh. Waktu itu kami oleh dokter Don apa Bupati Kewa sekarang. Iya. Waktu itu mengizinkan kami rombongan ada 4 orang. Di kota Ruteng sini saya punya teman yang masih aktif seperti saya Yusuf tua di Karot. Namanya bidan Esinitan, saya tak kenal. Lalu yang lain-lain tidak buka. Mereka diri tua. Kami ada 4 orang. Iya. Yang satu sudah meninggal. Si Lomuku namanya bidan Rosmati. Asalnya ibu tadi. Kalau saya sendiri berasal dari Sumba Barat Daya. Suami saya dari ND, Dona di batas keuskupan. Kami setelah menikah pindah ke Ruteng sini sampai suami saya meninggal ke kuburan. Suami saya dulu juga dosen di Santo Paulus. Namanya Alfonseni. Mungkin kampungnya mama yang ketemu. Di prodi apa kemarin? Dulu masih apa? Bukan universitas dulu, adanya hanya teologi katekis. STKI untuk guru saja. Jadi dia kebetulan katekis. Jadi SD kan masih SD. mereka yang pionir yang awal-awal yang masih ada sampai sekarang
bagus mulai. Iya. Yang lain sudah out. Tapi yang bagus Kateri yang harus malam pendiri soalnya. Yang lama lagi Romo Ignas Sunana. Iya. Itu yang sudah dulu. Ibu di sini sekarang tinggal dengan siapa? Dan saya punya anak satu, sudah ada suami. Oh, berarti tinggal mereka, bersama. mereka memang saya tidak izinkan pergi biar Iya. ada rumah. Nanti kemudian siapa yang menyindir? berarti anaknya cuma satu sih. Dua perempuan, satu laki-laki. Masih kuliah sekarang. Sudah punya istri, punya anaknya yang satu sudah kelas 3 SMA. Anak mereka, cucu saya. Cucu bungsu berumur 1 tahun dari anak itu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Mumpung ibunya masih di sini yang masih penasaran dengan Penasaran ibu. tidak masuk dalam rekaman juga nanti di Iya. Mungkin ada yang lagi yang mau bertanya. Mungkin ada yang bertanya kenapa suka sekali sekolah bidan, kenapa kamu juga suka sekali sekolah bidan? Itu sudah diatur. Kenapa suka sekali? Kalau saya berasal dari desa yang bukan seperti kita. Kenapa bisa sekolah bidan juga? Iya. Ya, kamu kan sekolah di sekolah agama, jadi ya kan itu rencana Apa lagi? Ada lagi yang bertanya? Kamu berasal dari sekitar mana? Mungkin ada yang saya punya pasien dulu dari orang tua, ada yang mamanya pernah saya tolong, dari Cianjur, Dari Borong. ada yang pernah lahir di atas motor di depan rumah saya. Karena dari kampung mau bersalin, mau ke rumah sakit, tapi sampai di sini dia sudah bersalin di atas. Akhirnya saya perlukan pulsa di atas, lalu di sini bisa selesai, tidak apa-apa saya. Oh. Ada juga yang bersalin di muka toko sejarah. Ada. Pokoknya kalau pengalaman nanti kalau kamu sudah jadi, pasti Iya. banyak. Yang bersalin di jalan ada, yang orang gila ada. Oh, yang orang gila yang bersalin. Bersalin itu yang bersalin di dia itu karena perbuatan orang yang lurus otaknya toh. Iya. Jadi dia hamil di jalan-jalan. Orang jalan bersalin itu atau secara kebetulan mungkin ya saya juga tetap kenapa orang tahu saya orang ada suster Momuku tuh Iya. datang Natal tuh. Saya kira suster selamat Natal saya selamat Natal suster dulu sopan-sopan itu barangkali bisa tolong ada yang bersalin di sana. Sudah minum lari ke sana. Iya, di depan terjadi. Maka orang yang punya rumah juga tidak ada hati. Masih di sini. Anaknya sudah lahir, tidak ada bungkus apapun. Untung saya pakai baju panas, saya sebut baju panas. Buatan orang. Dia sudah orang apa OGD itu kan di jalan. Tapi yang membuat dia harus anaknya hidup, nanti ada yang mengambil lagi dan ada yang dapat. Ada lagi yang mau bertanya? Pokoknya senang sebagai bidan, Iya. tidak disuruh didesak orang lain mau terpaksa ya beda lagi. Sudah. Ada yang lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ada motivasi buat kami calon bidan dari ibu. Iya, motivasi. Itu tadi satu dari hati terdalam itu adalah pilihan. Itu pilihan. Jadi saya bukan mau sombong kan. Dan kan sudah terpatri di kita toh. Iya. Apalagi orang kampung berbahasa kan beda lagi ada bidan pasti serba bisa. Iya. Kenapa tidak disebut toh? Iya. Di sini kan bilang bidan biar dia berangkat. Biar dia bidan. Jadi jangan kita seolah-olah menyesali atau apa. Saya kalau dipanggil malam hari mau jam berapa saja pergi artinya mungkin agak berat, ada momen-momen tapi pergi pulang capek tapi senang. Saya pernah satu kali aku capek betul, jadi dipanggil malam-malam saya mau sakit saja saya sakit. Iya. Malamnya saya tidak bisa tidur, bolak-balik. Kaki suami saya, kenapa kamu? Saya pergi tolong ibu tadi, saya kan tidak mati di jalan. Kau, suami dulu.
kau yang memutuskan, kau yang bersuara Iya. sejak bertobat. Artinya melawan suara hati toh. Itu saja motivasinya bahwa saya pilih ini. Sedangkan saya ya kebetulan kita juga punya ini. Saya Ridwan, penyampaikan saya harus berhati-hati. Iya. Apalagi kita nanti ada Zoom. Iya. Jangan langsung. Ada Zoom. Di luar, di dalam, atau di luar rumah sakit. Demi Allah. Iya. Allah datang awal. Kita ada kelebihannya kita punya Zoom. Iya. Mungkin saja. Iya. Kalau hanya itu saja ya mudah-mudahan kamu ada generasi penerus jadi semua yang baik-baik terjadi. Sudah teman-teman. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya. Dari tempat ini kami minta maaf jika ada kata-kata dari kami semua yang menyinggung perasaannya Ibu. Itu saja. Mungkin berikutnya Ibu kita bisa meminta gambar foto untuk dokumentasi.